Ya, rumus kurban itu gampang. Kalau pengen kurban tahun depan, amalannya gampang. Bisa ajarkan ya. Sangat mudah. Kalau pengen kurban tahun depan, amalannya sangat mudah. Nabung dari sekarang. Ya. Dan niatkan dengan baik. 2 menit lagi. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh membayar panitia kurban dengan daging kurban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ayah saya alhamdulillah berkurban. Namun baru tahun ini saya merantau ke Jakarta. Hubungannya apa? Enggak apa-apa. Apakah saya belum menikah? Saya perempuan, tidak mendapat pahala berkurban ayah saya karena sudah berpisah rumah walaupun saya belum menikah. Maksudnya itu. Jadi beliau perempuan berpisah sementara dengan ayah. Nah, ayahnya sudah berkurban. Beliau saat ini merantau, yang putrinya merantau ke Jakarta. Dalam keadaan sedang merantau ini tidak bersama ayah, ayahnya berkurban. Nah, saya bakat bagian kurbannya tidak. Gitu, walaupun saya terpisah dari ayah. Dan informasi pentingnya yang belum nikah, beliau belum menikah. Ya. Nah, pertanyaannya apakah dapat bagiannya? Tergantung niat kurbannya bagaimana. Dan hewannya apa? Ya kan? Nah, ada hewan yang diniatkannya misalnya untuk satu, ada hewan diniatkannya untuk banyak. Nabi pernah nyembeli 2 ekor domba, kibash, yang tanduknya bagus, bulunya putih, kemudian dagingnya gemuk dan sebagainya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka apa yang terjadi? 2 ini Nabi niatkan satu. Allahumma hadza min Muhammad wa ummat Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad dan yang satu lagi untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu luar biasa, Masya Allah. Sayang ke kitanya. Bahkan yang belum kurban pun dikurbankan oleh Nabi ya dalam kehidupan kita. Tapi ini jadi motivasi. Jangan menjadikan kita menjadi pelit. Udahlah, udah Nabi kurbanin, ngapain kurban lagi misalkan. Nah, ini yang kurang adab itu, ya. Baik, maka dalam kondisi ini ada 2 pemahamannya. Satu memahami kalau kurbannya itu misalnya semacam kambing, domba dan sejenisnya, satu hewan untuk satu orang. Tapi ada yang memahami yang kedua, karena disebutkan umat kan banyak. Ya, kita kan umatnya Nabi juga kan? Ada pemahaman lebih jauh lagi. Umatnya Nabi kan ada yang meninggal, ada yang belum meninggal. Ya, waktu Nabi kurban ada enggak umat Nabi yang sudah meninggal? Ada sahabat-sahabat Nabi kan? Belum tentu sudah kurban kan? Nah, maka ada yang memperluas kajian di fikih ini. Ada yang mengatakan bisa satu hewan ini diniatkan untuk keluarga. Ya, misalnya ini keluarganya Bapak Ahmad, ini keluarganya Bapak Stephen misalnya. Ya, bisa, boleh. Ada yang juga memperluas karena ini untuk yang disebutkan bisa mencakup yang meninggal, maka boleh juga kurban diniatkan untuk atau ditujukan untuk orang yang telah meninggal atas namanya, atas nama yang telah meninggal. Walaupun di sini perbedaannya 2 saja. Satu, ada yang mengatakan mesti ada wasiat. Wasiat sebelum meninggal saya pengen kurban, ya kan? Yang kedua mengatakan karena hadisnya umum tidak dibatasi dengan wasiat, maka tidak perlu ditaksis. Enggak perlu ada nas wasiat. Kalau anak pengen berbakti, ada kelebihan, pengen diniatkan untuk misalnya satu bagian keluarga yang telah meninggal, maka boleh dilakukan. Itu babnya luas sekali. Nah, yang salah yang tidak juga, karena hukum kurban kan tidak wajib juga. Hanafiyah mengatakan wajib, kan? Ya, selebihnya mengatakan sunnah. Tapi sunnahnya ditekankan karena ada hadis yang ketat mengatakan, "Ya man kana lahu sa'atun." Siapa yang punya kelapangan, uangnya ada, punya kemampuan, ya, tapi dia tidak ingin berkorban, fala yaqrabanna masjidana hadza. Jangan dekat-dekat ke masjid kami, kata Nabi. Ini menunjukkan saking pentingnya kurban. Jelas sampai sini? Jadi sekali lagi ke adik kita ini boleh dikabari ayahnya. Alhamdulillah ayah kurban, boleh diniatkan aku masuk di situ misalnya ya, dan doakan aku besok-besok bisa mendapatkan bagian kurban. Ya, rumus kurban itu gampang. Kalau pengen kurban tahun depan, amalannya gampang. Bisa ajarkan ya. Sangat mudah. Kalau pengen kurban tahun depan, amalannya sangat mudah. Nabung dari sekarang. Ya. Dan niatkan dengan baik. 2 menit lagi. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh membayar panitia kurban dengan daging kurban? Tidak boleh. Tidak boleh, termasuk dengan kulitnya tidak boleh. Ada hadisnya jelas, Nabi SAW melarang sahibul kurban membayar
tukang jagalnya atau panitianya dengan bagian dari kurban, termasuk kulitnya. Tidak. Caranya bagaimana? Ya, kalau mau gampang, ya caranya diberikan saja menjadi bagiannya. Jelas? Kecuali sudah jadi kepemilikan. Ya, tapi bukan untuk diakal-akali, titip kesimpulan ini buat kamu ya. Nah, jadi saya bayarkan lagi tidak. Ya, bagian korban itu dibagi 3 nanti. 1/3 untuk dirinya boleh dikonsumsi, ya, 1/3 untuk kerabat yang dia mau sedekahkan, 1/3-nya untuk fakir miskin. Ya, dipisahkan bagian untuk panitia itu, coba kumpulkan di luar itu lagi. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, kalau sudah diberikan ya terserah, nggak apa-apa. Misalnya untuk masjid kadang kan ngambil kulitnya ya, mau dijual oleh ini. Nah, nggak boleh diperjualbelikan kecuali kalau sudah diterima jadi hak pribadi kulitnya. Ya, bukan dagingnya ya, kulitnya. Kemudian dari situ pengen dijual dimanfaatkan. Kalau sudah diterima oleh masjid dijual nggak apa-apa. Ya, menjadi bagian yang diterima jadi hak milik dijual nggak apa-apa. Tapi kalau diberikan sebagai bayaran upah dari pemotongan tuh nggak boleh. Ada hadisnya. Jelas? Alhamdulillah. Gini cara paling enak, Pak. Saya kalau bayar nggak bisa, Pak. Bapak dapat bagian aja dari sini ya. Tapi ini bukan bayaran. Sedekah saya untuk Bapak. Jadi Bapak sekarang sodakoh juga untuk nyembelih. Bapak sodakoh nyembelih, saya sodakoh hewan kurbannya. Jadi nggak usah dibayar ya Pak ya. Tapi Bapak dapat bagian aja. Itu lebih bagus. Jelas? Alhamdulillah.